Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana atas nikmatnya kita masih bisa berkumpul kembali dalam pengajian mingguan, yaitu setiap hari apa? Setiap hari Minggu. Masih semangat Bu? Alhamdulillah. Juga yang terhormat kepada Umi Hajah, yaitu saya, semoga beliau selalu ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umurnya dan mudah-mudahan disehatkan rohani dan jasmaninya. Amin. Emang apa di sini? Orang pengen lihat mukanya dia. Oh itu. Ganteng. Pengen lihat manisnya ya Bu? Manis. Kita selalu diberkahkan, selalu hidupnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Panas banget ya Bu ya? Biasa di Sukabumi, kalau Sukabumi adem, ini ya enak banget, bertahun kita di sana bertahun-tahun. Pas balik ke Tangerang panasnya Masya Allah melengkung ya. Nah, di sini Bu, saya masih belajar, apa-apa ya Bu ya. Yang saya ingin terangkan yaitu sekitar yubasyarallahu bil jannati. Kata Nabi Bu, bagaimana kata Nabi? Man sholla alayya alfa marratin. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali balikan, 1000 kali baca solawat, lam yakun hatta yubasyarahu bil jannah, maka orang tersebut tidaklah akan mati hatta yubasyarah, sehingga dia itu dikabarkan dengan bawa kabar yang gembira lahu kepada itu seseorang bil jannati, dengan masuk surga. Berarti kalau kita membaca sholawat sebanyak 1000 kali, insya Allah nanti Allah akan kasih kita surga. Sebanyak berapa kali Bu? 1000. Kira-kira suka baca sholawat sampai 1000 nggak Bu? Nah oleh karena itu tuh, sudah tahu pahalanya yang begitu besar, yuk kita membaca sholawat dengan 1000 kali. Dengan bagaimana? Kita sholat sehari berapa waktu Bu? Kita satu hari sholat berapa kali? 5 waktu. Kalau 5.000 dibagi 5 berarti berapa Bu? Berarti 200 kali. Kalau kita setiap sesudah sholat subuh kita baca sholawat 200 kali. Sesudah sholat zuhur kita baca sholawat lagi berapa? 200 kali. Asar, maghrib dan isya jumlahnya menjadi berapa? 1000 kali. Kira-kira siap? Apa Bu? Iya, kalau setiap habis sholat lalu baca berapa? 200 kali. Berarti 200 dikali 5 sama dengan 1000 kali. Kira-kira siap Bu baca sholawat? Apalagi kita di hari kelahiran ini ya Bu ya, kita harus memperbanyak membaca sholawat. Yuk kita bareng-bareng membaca sholawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin.
qala sallallahu alaihi wasallam, terus tuh, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, wa man shalla alayya alfan lam tamassahu an-naru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa orang yang membaca sholawat 1 kali pun, maka Allah akan memberikan rahmat asron. Asron itu berapa? 10. Begitu juga siapa orang yang membaca sholawat kepadamu sebanyak 10 kali, maka Allah akan memberikan rahmat berapa? 100 niatan. Dan siapa orang yang bersholawat kepadaku sebanyak 100 kali, maka Allah akan memberikan rahmat sebanyak berapa? 1000. Terus wa man shalla alayya alfan lam tamassahu an-naru. Dan siapa orang yang bersholawat kepadaku sebanyak 1000 kali, lam tamassahu an-naru, maka orang tersebut tidak akan tersentuh dengan api neraka. Jadi baca salawat 1 kali, Allah balas berapa? 10. Baca salawat 10, Allah balas 100. Baca salawat 100, Allah akan membalas berapa? 1000. Membaca salawat sebanyak 1000, maka di situ Allah tidak akan memberikan kepada orang tersebut untuk bersentuh kepada api neraka. Oleh karena itu, mumpung kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, kita harus mempertingkatkan bahwa kita cinta kepada Rasulullah dengan cara apa? Dengan cara mengingat-ingatnya, ya Bu ya. Kita kalau punya pacar, Ibu punya pacar apa enggak? Oh punya suami ya? Nah, kayak saya kalau lagi anak muda Bu, kalau saya lagi punya pacar dulu karena jomblo. Dia dulu kalau lagi punya pacar, pagi ingat dia Bu. Nah iya. Kita lagi cinta ya Bu. Namanya orang lagi cinta kepada seseorang, pasti dia selalu mengingat-ingatnya, gitu Bu. Iya, saya dulu kalau punya pacar, mau tidur aja ingat dia. Neng, udah tidur belum? Neng, udah makan belum? Nah, sekarang boro-boro. Ya itu waktu masa-masa sekolah, itu kalau mau makan, mau tidur, ingat dia Bu. Mau pergi juga, Neng mau main dulu ya. Kan gitu. Itu apa? Karena kita selalu ingat kepada orang yang kita cintai. Begitu juga kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita mengaku bahwa kita umat Rasulullah, maka oleh karena itu kita harus memperbanyak mengingat-ingatnya dengan cara apa? Membaca salawat. Kalau saya tuh baca Dalailul Khairat, tahu Dalailul Khairat? Nah itu setiap hari ada hari Senin, Selasa, Rabu terus. Jadi isinya itu semuanya itu adalah sholawat. Sedikit lagi Bu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nih, man nasiya as-sholata alayya faqad aqta'a tariqal jannati Bu. Siapa orang yang lupa membaca sholawat kepadaku, maka dia sudah lupa jalan menuju surga. Kalau kita lupa membaca sholawat, dia itu sudah lupa kemana arah tujuan menuju surga. Karena sebab apa? Membaca sholawat itu mempermudah untuk jalan kita menuju surga. Oleh karena itu kita harus memperbanyak sholawat. Dan juga Bu, perbanyak-banyak lagi membaca tasbih Bu. Karena kita sebagai manusia pun tidak lain yaitu memiliki kesalahan, ya Bu ya, memiliki dosa. Oleh karena itu, supaya dosa kita itu dimaafkan, dosa kita itu dihapus, kita itu harus memperbanyak membaca tasbih. Membaca apa? Tasbih. Di sini ada penjelasannya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah
wala haula wala quwwata illa billah illa ghufirat dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Bu, kata Rasulullah bagaimana Bu? Ma'alal ardi, tidaklah ada seseorang yang di atas muka bumi, rajulun, yaitu adalah seorang laki-laki, ai insanun dzakarun au unsa, tegasnya apa? Manusia atau laki-laki atau berupa perempuan, yaqulu, yang mengatakan, yang berkata, la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah illa ghufirat dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Jadi seseorang yang membaca tasbih, maka di situ Allah akan menghapuskan dosa-dosanya itu seseorang. Tapi dosa di sini dosa apa? Dosa kecil. Dosa kecil itu dihapus. Kalau dosa besar itu tidak, Bu. Salah satu dosa besar itu apa? Melawan kepada kedua orang tua, terus apa lagi berzina, mengambil hak orang lain. Nah, itu maka dosanya dosa besar. Tapi yang dimaafkan oleh Allah di sini adalah dosa-dosa kecil. Seperti mana? Melihat kepada perempuan. Nah, ini sebenarnya harusnya pakai penghalang ini, Bu. Bagusnya. Tapi nggak apa-apa, supaya nanti mungkin pakai penghalang kalau untuk apa? Laki-laki. Jadi akan dimaafkan oleh Allah yaitu dosa-dosa yang kecil. Walau kata misla zabadil bahri, meskipun keadaan dosanya itu bagaikan seolah lautan, akan dimaafkan seseorang yang membaca tasbih. Yuk kita bareng-bareng baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Baca dua kali lagi, Bu. Berada di alam dunia ini, kita itu harus memperbanyak membaca tasbih. Kita membaca sholawat supaya kita mendapatkan syafaat nanti kita di hari kiamat. Kita membaca tasbih itu untuk apa? Untuk mengkifaratkan dosa-dosa kita yang sudah terlewati. Apa? Supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Kita semua itu harus mempunyai harapan, Bu. Sebuah pengharapan kita di alam dunia itu apa? Untuk kita masuk surga. Sebagaimana Imam Ibnu Athaillah mengatakan, ar-raja'u ma qaranahu amalun wa ila wa umniyatun. Sebuah pengharapan jikalau tidak disertai dengan amal perbuatan, jika tidak demikian maka itu hanya angan-angan belaka ya. Kita pengen masuk surga, kita mau masuk surga, Bu, tapi kita tidak sholat, kita tidak zakat, kita tidak puasa, kira-kira masuk surga apa kagak? Kagak ya, Bu ya. Oleh karena itu, kalau kita harapan kita pengen masuk surga, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan zakat, jangan tinggalkan puasa. Iya, Bu ya. Kita pengen jadi orang kaya, pengen gue jadi orang kaya, tapi ditanya orang nyari duit, kira-kira kita jadi orang kaya apa kagak? Jadi orang kaya apa kagak? Pengen punya mobil tapi nggak kerja, kira-kira punya apa kagak mobilnya? Pengen jadi orang pintar tapi nggak belajar, kira-kira pintar kagak? Oleh karena itu kita memiliki harapan, tetapi kita harus disertai dengan amal-amal perbuatan ya, Bu ya. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian dari saya, Bu ya. Kalau ada kata kesalahan mohon dimaafkan ya, Bu ya. Karena saya juga masih belajar, saya cuma menuruti kepada perintah daripada orang tua. Kalau kata orang tua suruh ngisi ya suruh ngisi, bisa nggak bisa yang penting ini. Alhamdulillah. Wallaha as'alullah fiqhil aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemberian